Alhamdulillah kemarin Kota Bekasi juara 3 besar di Piala Gubernur untuk skuad FF, skuad Mobile Legends dan skuad PUBG. Lokal Bekasi. Aye! Terus penyempurnaan lah. Bang, udah mulai nih kita nih. Kita sapa dulu Abang Po di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Lokal Bekasi ada di kafe kedai kopi saya. Ada di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Kebetulan kita sedang bersama dengan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Kota Bekasi, Bang Ahmad Faisal. Selamat pagi. Yang juga sebagai ketua pengurus cabang e-sport Kota Bekasi ya Bang ya. Salam olahraga. Siap. Salam olahraga. Nih Abang Faisal ini sudah dilantik dan sudah dikukuhkan ya Bang ya, sebagai ketua e-sport Kota Bekasi. Ini Bang Faisal nih, saya punya contekan pertanyaan mewakili gimana? Abang Po di rumah. Untuk e-sport itu olahraga ya Bang ya? Betul. E-sport itu sudah menjadi cabang olahraga di Indonesia ini dan sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup populer di Indonesia. Itu game online itu ya? Game online. Ada beberapa cabang yang diperlombakan, mungkin contohnya yang memang sangat populer ini ada Mobile Legends, kemudian ada Free Fire, ada PUBG, mungkin juga ada game yang offline, ada melalui konsol ya. Dan masih beberapa banyak lagi yang memang masuk ke dalam kategori game online di bawah cabang olahraga e-sport. Kenapa Bang milihnya e-sport untuk mengurus cabang olahraga di Kota Bekasi Bang? Kenapa saya bisa memilih e-sport? Saya sebagai ketuanya tentunya saya melihat ini peluang. Peluang artinya ini salah satu cabang olahraga yang juga sudah menjadi industri, di mana saya lihat banyak anak-anak muda, banyak anak-anak milenial yang memang tertarik untuk bermain game online ini. Nah, menurut saya harus menjadi bagian dari e-sport karena menurut saya banyak yang bisa saya kelola, banyak yang bisa saya perbuat dalam e-sport ini. E-sport ini kan, game online ini kan stigmanya ini negatif. Para orang tua, orang-orang bilang, ah lu kebanyakan main game lu katanya, belajar kayak lu, ngapain kayak lu tong, nah, jangan main game mulu katanya. Nah, artinya kami e-sport hadir di Kota Bekasi menjadi wadah, menjadi bapaknya olahraga e-sport yang ada di Kota Bekasi. Bagaimana bisa mengorganisir game online ini menjadi arah yang lebih baik, positif, tentunya kreatif. Ya, artinya tidak melulu main game, bisa berbasis ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan lain-lain. Banyak yang bisa dilakukan di cabang olahraga e-sport ini, bukan hanya sekedar bermain game. Kalau kita lihat di dunia ini, wah ini sudah menjadi industri yang luar biasa menurut saya pribadi ya. Sehingga menurut saya sudah sepatutnya, sudah sewajarnya saya menjadi bagian dari e-sport Kota Bekasi gitu. Apalagi saya sendiri juga masuk kategori milenial dan anak muda nih bro. Jadi tidak ada salahnya kami mengambil olahraga ini menurut saya gitu. Tapi sambil minum ya. Oke. Emang hobi main game juga abang atau gimana? Aslinya itu kalau zaman dulu sekolah, kuliah kita masih suka main game, cuman konsol. Ada apa namanya PES, ada Winning, ada apa basket gitu kan. Nah itu jadi hobi. Cuman kan seiring berkembangnya zaman sudah menjadi game online. Ada Mobile Legends, ada FF, ada PUBG dan lain-lain. Tadi yang saya bilang. Nah di situ tuh saya belum bisa mengikuti yang online, tapi mulai sudah ada ketertarikan perlahan. Apalagi kan yang namanya ketua e-sport ya, ya kita juga harus bisa mendalami gitu loh. Nah, bagaimana game online ini bisa saya mainkan. Paling tidak saya mengerti lah, tidak perlu jago dulu, yang penting ngerti bro. Aturannya paling tidak gitu kan. Ya kalau perkembangan zaman nih jatuhnya ya, game permainan game ini ya. Kalau zaman dulu kan kita Tetris, terus Nintendo ya, zaman dulu betul. Ya kan Sega gitu. Top-topnya itu PlayStation, kita main apa NBA, main PES ya namanya bola kan. Nah itulah, sekarang sudah ya memang mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak boleh kita tergerus oleh zaman, tapi bagaimana perkembangan zaman ini bisa kita arahkan menjadi hal yang positif dan kreatif tentunya gitu loh.
Ini kan e-sport berarti udah masuk kategori olahraga. Ya, betul. Olahraga berarti ada atlet. Betul. Nah, upayanya untuk mencari atlet sendiri gimana? Ya, jadi begini, sebelum bicara itu bro, tadi Ya. saya coba jelaskan bagaimana e-sport bisa ada di Kota Bekasi. Oh iya. Kira-kira tahun lalu 2020 ya, bulan Desember kami dilantik. Pengurus e-sport Kota Bekasi dilantik oleh pengurus e-sport Jawa Barat, oleh Pak Brigjen Dedi, itu tempatnya di Cimahi saat itu, kira-kira bulan Desember. Nah, saya ditunjuk sebagai Ketua e-sport Kota Bekasi, penuh pertimbangan, perhitungan dari e-sport Jawa Barat maupun PB e-sport yang diketahui oleh Pak Budi Gunawan, Kepala BIN. Begitu saya ditunjuk, saya mengiyakan. Nah, kami ini memang baru terbentuk. Kira-kira bulan Desember tahun 2020, kemudian tahun 2021 Januari atau Februari kalau tidak salah, kami langsung dikukuhkan di Kota Bekasi oleh pengurus e-sport Jawa Barat dan dihadiri oleh KONI. Nah, artinya e-sport ini sudah masuk bagian dari keluarga besar KONI Kota Bekasi. Gitu Komite loh. Olahraga Nasional Komite Olahraga Indonesia. Nasional Indonesia sebagai bapaknya olahraga. Nah, itulah kami terus menyempurnakan kepengurusan kegiatan-kegiatan e-sport yang ada di Kota Bekasi ini, tentunya berkomunikasi dengan para komunitas gamers, para klub-klub gamers yang ada di Kota Bekasi. Terus kita lakukan, kita bina. Itu tadi tujuannya yang tadi ditanya bagaimana membina. Nah, kita kemarin sempat mengadakan turnamen-turnamen Piala e-sport Kota Bekasi, kemudian penjaringan untuk Piala Gubernur. Alhamdulillah kemarin Kota Bekasi juara 3 besar di Piala Gubernur. Untuk squad FF, squad Mobile Legends, dan squad PUBG. Nah, itu kalau mau lihat ada di IG-nya e-sport Kota Bekasi dan ada di Ketua e-sport Kota Bekasi. Kalau Bro Nugi mau lihat kegiatan kami ada semua di situ. Nah, artinya kami baru mulai saja, alhamdulillah sudah bisa 3 besar gitu di Piala Gubernur kemarin. Nah, artinya nih kan di Kota Bekasi banyak potensi-potensi yang memang bisa kita arahkan menjadi lebih kreatif, lebih produktif, dan tentunya lebih ke arah yang positif. Balik lagi tadi saya bilang, supaya bermain game ini tidak stigmanya terus negatif gitu loh. Artinya kan pemain game online ini sebetulnya sudah lama gitu ya. Ya, betul. Mereka latihan juga sudah mateng. Tinggal Ya. diikutkan dalam wadah gitu Ya, artinya sudah banyak. Ya. Tetapi bagaimana supaya mereka ini bisa kita koordinir lebih rapi, supaya apa ya, tadi bisa lebih terstruktur yang tadi saya bilang. Gitu loh. Ya, yang sekolah tetap bisa sekolah, yang kuliah tetap bisa kuliah, tapi tetap bisa berkontribusi melalui game online ini untuk Kota Bekasi tentunya. Kalau untuk persiapannya sendiri menjelang mungkin nanti masuk Porda atau apa gitu. Oh ya, kami kemarin itu sudah melakukan beberapa seleksi ya, termasuk buat PON, termasuk buat Porda nanti ke depannya. Kami terus mencari bibit-bibit yang terbaik yang ada di Kota Bekasi, karena Kota Bekasi ini termasuk kota besar kalau menurut data kami ya. Besar artinya banyak mencetak para gamers online, calon-calon atlet. Nah, artinya kan mereka cuman perlu tahu nih bahwa ya sudah ada wadahnya di Kota Bekasi, namanya e-sport Kota Bekasi. Disitulah mereka bisa saling sharing informasi, berkomunikasi, dan apa namanya, kita menuangkan yang ada di pikiran kita untuk kemajuan e-sport Kota Bekasi. Luar biasa ya, e-sport itu game jadi olahraga ya. Ya. Itu bisa menghasilkan juga nantinya. Nah, itu dia makanya yang tadi saya bilang bro, Ya. nggak melulu kita hanya bermain game, harus ada sisi produktifnya menurut kami gitu loh. Ya. Nah, ini sudah mulai banyak beberapa tawaran tempat-tempat kafe, terus game host dijadikan untuk jadi base campnya e-sport Kota Bekasi. Insya Allah lah dalam waktu dekat ini kami akan menjajaki mereka, kami akan melakukan komunikasi, termasuk banyak perusahaan-perusahaan yang ingin mensponsori kami gitu loh. Untuk basecamp di kafe-kafe Oh bisa, nggak ada masalah gitu. Karena pakai loh. handphone ya. Pakai handphone, game online gitu. Tidak sesulit cabang olahraga lain. Contoh kalau sepak bola kita harus menyiapkan lapangan sepak bola yang besar. Lapangan basket kita harus menyiapkan lapangan basket. Nah, ini menurut saya cukup efektif gitu loh. Cukup kita cari-cari kafe-kafe, tinggal kita kerjasama. Ya kita jadikan basecamp para atlet gamers gitu. Saling loh. menguntungkan. Saling juga. menguntungkan. Jadi teman-teman gamers bisa bermain, si punya kafe juga, ya kafenya bisa rame gitu loh. Dalam waktu dekat ini ada nggak agenda untuk e-sport ini? Rencananya awal-awal tahun depan saya akan mengadakan turnamen, tetapi yang offline-nya. Offline. Kayak pakai konsol kan, ada game PS, kemudian ada NBA, dan saya sudah ada pihak yang menawari saya untuk bekerja sama untuk kegiatan tersebut. Jadi offline tuh
tatap muka ya. Maksudnya Offline artinya ya, tempat ya gitu mainnya harus hadir di satu tempat. Kalau online kan misalnya apa Mobile Legend, tim A bisa di daerah mana, tim B bisa di daerah mana, itu online. Kalau offline ya memang kita harus berhadapan langsung. Tapi juga kalaupun situasinya pandemi COVID sudah mereda atau berakhir, game online pun akan saya adakan secara offline. Artinya kita akan berhadapan-hadapan. Nah, itu animonya akan lebih dapat, akan keseruannya itu pemain, penonton itu akan lebih menggema dan menggaung gitu loh. Kalau untuk yang ngadain turnamen itu harus dari e-sport di KONI atau pencinta gamers boleh bisa ngadain? Ya, jadi kita bisa mengadakan karena kita punya stempel resmi, kita punya legalitas resmi sebagai organisasi e-sport Kota Bekasi. Ya. Tetapi pihak-pihak lain, contohnya mungkin sekolah, kampus, atau mungkin partai politik yang ingin mengadakan turnamen atau piala e-sport, boleh juga, tidak ada masalah. Tetapi harus berkoordinasi kepada kami sebagai induknya organisasi e-sport di Kota Bekasi. Pastinya juga kami fleksibel, mengizinkan, tetapi melaksanakan dengan aturan-aturan yang telah menjadi pakem di e-sport Kota Bekasi. Gitu. Karena memang pasti ada keuntungan juga kalau harus lapor gitu kan. Betul. Ibaratnya namanya dari KONI ya. Ya, betul. Nah, kalau dari ini semua harapannya lah ke depan lah. Ya, harapannya tentunya yang pertama, saya sebagai Ketua e-sport Kota Bekasi berharap industri olahraga ini bisa berkembang pesat di Kota Bekasi khususnya, dan paling tidak para atlet, para gamers yang ada di Kota Bekasi bisa mengharumkan nama Kota Bekasi melalui cabang olahraga ini. Dan ke depan saya berharap anak-anak muda, milenial, para gamers, para atlet yang ada di Kota Bekasi betul-betul bisa memberikan kontribusi yang nyata buat Kota Bekasi. Gitu. Dan saya berharap stigma-stigma yang negatif tentang game online, tentang gamers ini perlahan bisa kita hilangkan. Itu tadi saya bilang, teman-teman juga bisa menjadi produktif melalui cabang olahraga e-sport ini menurut saya. Itu harapan saya tentunya. Mudah-mudahan yang penting lancar, sukses gitu ya. Siap. Gamers jadi, itu kan ibarat hobi ya Bang ya? Hobi jadi uang. Jadi uang. Penghasilan juga. Betul. Ya termasuk cabang-cabang olahraga lain itu kan sebetulnya hobi mereka itu. Tapi menjadi apa namanya? Menjadi mencari penghasilan di cabang olahraga tersebut gitu loh. Jadi untuk hasilnya dapur gitu ya. Cuman yang pasti iya, mereka kalau tergabung dalam e-sport Kota Bekasi mereka harus siap. Siap artinya mengabdikan kemampuannya untuk Kota Bekasi. Ketika ada turnamen tingkat provinsi atau tingkat nasional, ya mereka harus siap kita kirim. Buat para gamers, anak-anak muda Kota Bekasi, jangan lupa follow IG e-sport Kota Bekasi. Di situ teman-teman bisa melihat segala macam kegiatan kami e-sport Kota Bekasi, turnamen-turnamen yang ada di Kota Bekasi, dan yang terakhir jangan lupa follow akun IG-nya Ketua e-sport Kota Bekasi, Bang Faisal 1. Terima kasih. Salam olahraga. Lokal Bekasi akan bedah e-sport berkelanjutan, Bang ya. Abang Po pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus akun konten-konten kita. Siap. Kita aye dulu Bang. Siap. 3, 2, 1. Aye. Aye. Thank you.